Hai guys, selamat datang di channelnya Amanda Statik. Di video kali ini kita akan bahas tentang behel. Aku bakal bahas gimana rasanya pakai behel, biayanya, dan suka dukanya. Sebelum aku cerita background aku pakai behel, aku mau ngingetin kalian kalau jangan mau pakai behel dari ahli gigi atau tukang gigi. Carilah rumah sakit yang terpercaya atau klinik dokter yang terpercaya yang memang punya pendidikan formal untuk merawat gigi kalian. Kalian bisa lihat kasus-kasus korban dari ahli gigi atau tukang gigi di Instagram korban tukang gigi. Aku nggak mau nyaranin kalian untuk memakai behel di tempat-tempat yang tidak terpercaya. Oke, jadi aku kemarin open Q&A di Instagram aku tentang behel. Tapi sebelum kita jawab pertanyaannya, aku mau cerita dulu pemakaian behel aku gimana. Pertama kali aku memakai behel adalah bulan April 2012. Yes, aku udah pakai behel 8 tahun dan aku termasuk orang yang sangat lama memakai behel karena keteledoran aku yang bakal aku ceritain nanti. Aku itu punya gigi yang agak tonggos di atas saat itu 8 tahun yang lalu, dan aku juga punya gigi yang berlipat di bawah. Aku tuh punya kelainan di mana gigi seri aku yang di bawah itu kan normalnya 4, tapi aku punya 5. Nah, karena aku punya 5, jadinya ruang giginya tuh terbatas dan gigi aku akhirnya berlipat gitu loh. Jadi kalau kalian suka gigit bibir bawah, itu tuh menyebabkan gigi kalian tonggos kalau memang kalian sering banget ngelakuinnya. Pokoknya banyak hal yang menyebabkan gigi kita itu berubah ya guys, cara makan, apa yang dimakan, dan lain-lain. Jadi aku itu memakai kawat gigi di salah satu rumah sakit yang besar di Pekanbaru. Rumah sakitnya lumayan elit ya guys, jadi biayanya pun juga lumayan mahal. Saat itu ayahku bekerja di suatu perusahaan yang menanggung setengah biaya dari perawatan gigi. Jadi aku tuh dapat kayak semacam diskon 50% dari kantor ayah aku. Saat itu sebenarnya kakak aku tuh udah pakai kawat gigi, cuma kayaknya orang tua aku kurang suka dengan hasilnya karena hasilnya tuh lama banget dari dokter kakak aku. Akhirnya cari dokter yang lain. Nah, di sini aku juga mau kasih tahu kalian kalau dokter gigi itu cocok-cocokan. Ada yang bagus, ada yang mungkin kurang bagus performanya. Saat pertama kali aku memakai behel, itu tuh kita bakal kayak ketemu dulu. Ntar dokter giginya bakal ngecekin gimana masalah gigi kita, separah apa, perlakuannya gimana. Saat itu aku disuruh untuk mencabut 5 gigi aku. Jadi ada 2 di atas dan 3 di bawah untuk dicabut. Konsultasi pertama nggak ada langsung pasang kawat gigi ya guys. Gigi kalian akan dicek dahulu. Untuk biayanya sendiri pasti berbeda. Jadi per gigi itu ada biaya tambahan. Aku kurang ingat berapa totalnya. Tapi untuk mencabut 5 gigi, di sana aku menghabiskan jutaan. Itu di luar pasang kawat gigi. Khusus untuk kawat giginya saat itu harganya di 12 juta. Dan 12 juta itu termasuk harga yang lumayan mahal ya guys, karena aku juga pakai di rumah sakit yang besar gitu ya. Untuk biaya kontrolnya sendiri, seingat aku saat itu di 2012 itu 400.000. Tapi kalau misalkan nih bracket aku lepas, itu tuh akan jadi biaya tambahan. Aku lupa untuk satu bracket itu berapa, tapi yang pasti untuk bracket yang lepas ditempel kembali itu menghabiskan ratusan ribu. Jadi untuk biaya per bulan itu normalnya aku bayar 400.000, tapi kalau andaikan ada yang lepas itu tuh tambahan lagi ratusan ribu. Dan maksimal itu aku pernah kontrol kayaknya 1,1 gitu karena ada beberapa yang lepas. Dan itu mahal banget, aku sampai juga shock gitu ya. Untuk kontrolnya sendiri disarankan sekali sebulan. Tapi kalau kita nggak rajin, kita tuh bisa kontrol kayak sekali 3 bulan, sekali 6 bulan, itu parah banget. Jangan males kayak gitu guys, karena semakin lama kalian kontrol, semakin nggak kelar behelnya. Pemakaian behel itu tuh aku pikir bakal sekitar kayak setahun mungkin bisa kelar atau 2 tahun. Tapi ya kenyataannya 8 tahun. Itu karena setahun kemudian setelah pemakaian behel, aku itu pergi ke Jakarta merantau untuk kuliah. Dokter gigi aku nyaranin untuk mencari dokter gigi yang lain. Lalu aku tuh kayak susah banget cari klinik yang dekat sama kosan aku. Begitu aku sampai di kliniknya, apa yang terjadi? Dokter tersebut minta biaya 16 juta untuk aku jadi pasiennya. Jadi kalau aku mau kontrol gigi sebulan, aku bayar dulu pendaftarannya 16 juta. Setelah itu aku baru bisa kontrol sama dia. Mendengar 16 juta itu aku langsung kabur. Ceritanya kan ngerantau ya guys, kayak berdosa banget gitu kalau ngeluarin duit sebanyak itu gara-gara gigi gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak kontrol sampai aku pulang ke Pekanbaru. Libur kampus itu bisa 3 bulan ya. Nah, di 3 bulan tuh aku baliklah ke Riau. Itu aku kontrol gigi dan hasilnya ya pasti lambat. Dan itu memakan biaya yang lebih. Apalagi saat itu aku exchange ya guys. Jadi kayak semakin gak kerawat, semakin khawatir. Buat kalian yang mau pasang behel, pastikan kalian udah lepas sebelum kalian keluar negeri untuk waktu yang lama.
lama. Akhirnya kakak aku kan lulus tuh ya guys. Kakak aku dokter gigi dan dia tuh kayak udah boleh sekarang kayak kerja praktek gitu. Dan aku terkejut saat kakak aku yang ngerawat gigi aku ngerasa hasilnya tuh lebih bagus dibanding dokter aku yang di Pekanbaru. Harganya tuh kayak lebih murah, hasilnya lebih bagus, dan aku tuh bingung. Tapi kakak aku nggak bisa ngerawat kayak gigi aku terus-terusan karena kan dia belum ortodentis, ilmunya juga belum cukup. Cuma so far ilmu yang dia ada itu kayak bagus banget di gigi aku. Lalu akhirnya aku pindah ke dokter gigi kakak aku. Jadi kakak aku tuh lebih lama guys. Kalau aku 8 tahun, dia tuh kayak udah belasan tahun pakai kawat gigi. Akhirnya kakak aku pindah dokter dan dia juga bawa aku ke dokter itu, dan hasilnya tuh juga bagus di aku. Setelah aku tamat kuliah, aku harus keluar negeri lagi untuk kerja. Aku waktu itu kerja di Qatar, kalau kalian tahu. Aku kerja di sana sekitar 1,5 tahun, dan di sana aku sama sekali nggak ada kontrol gigi. Di Qatar tersebutlah aku punya banyak, mungkin lumayan lah ya masalahnya, kayak bracket aku banyak yang lepas. Dan kalau bracket kalian lepas ya sahabat, gigi kalian akan berantakan lagi. Cuma berantakannya nggak parah, berantakannya tuh perlahan. Cuma menurut aku tetap itu adalah masalah. Waktu itu lepasnya di sini. Nah, karena dia lepas di sini, jadi kayak gigi yang di atas tuh kayak bergeser miring lagi dan ada gap. Ini kayak lumayan sering terjadi ya, ada gap di antara dua gigi seri di depan, dan itu lumayan buat kita nggak terlalu pede. Cuma akhirnya lama-lama aku terbiasa, kayak mau nggak mau harus ngomong guys, harus kelihatan. Setelah aku balik ke Indonesia, aku kontrol lagi ke dokter gigi kakak aku, dan perawatan itu kayak lumayan mulus gitu ya. Akhirnya aku tuh kayak bisa lepas kawat gigi di bulan Juni. Tapi karena COVID-19 akhirnya terpaksa dipospon karena juga kliniknya tutup ya guys 3 bulan. Jadi aku nggak tahu kapan bisa lepas kawat gigi. Cuma so far per tahun ini kemungkinan besar aku bisa lepas kawat gigi. Akhirnya 8 tahun pemakaian, semoga doain aja lancar karena aku juga sudah pengen ngelepasin ini. Aku lupa ceritain. Nah, jadi ini tuh kan udah 8 tahun yang lalu ya. Seingat aku, 2 bulan atau 3 bulan pertama aku memakai kawat itu tuh aku kesakitan banget. Pokoknya sakit pakai kawat, tapi lama-lama udah mulai terbiasa. Dibilang nyesal atau enggak pakai kawat, sebenarnya tuh kayak mix lah ya. Aku cukup merasa beruntung karena sekarang kerjaan aku tuh kan menjadi kreator. Dimana kreator itu harus memperlihatkan wajah kita, dan menurut aku estetika di gigi itu penting. Aku enggak menyesal. Tapi kalau kalian nanya aku waktu SMA nyesal atau enggak, waktu SMA itu aku nyesal. Kenapa? Karena sakit banget dan nggak tahu kapan kelarnya. Cuma so far so good, aku nggak menyesal sama sekali untuk yang sekarang. Kerapian gigi aku itu untuk kepuasan pribadi aku juga ya guys, karena aku juga pengen tampil lebih rapi aja giginya gitu. Kalau kalian pede dengan kondisi gigi kalian yang sekarang juga nggak masalah, nggak usah dipaksa untuk memakai kawat gigi. Lebih ke personal satisfaction lah ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke Q&A. Pertanyaan pertama, selama pakai behel sering sariawan nggak sih kak? Pasti sih, semua yang pakai behel pasti sariawan, dan sariawannya itu sakitnya hilang tapi bentuknya nggak hilang. Ini aku liatin ya guys, mungkin agak grafik. Aku mau liatin sariawannya, semoga kalian nggak jijik. Tapi ini udah nggak sakit sama sekali, cuma bentuknya tuh kayak sakit ya, bentuknya doang. Jadi bentuk di mulut itu agak berubah karena mereka tuh kena sama behel-behel metalnya gitu. Tapi lama-lama itu nggak akan sakit. Jadi kayak mulut kalian tuh kayak terbiasa dengan adanya si metal itu. Kamanda, sebenarnya pemakaian behel itu bagusnya berapa lama kak? Kalau kelamaan dipakai bagus atau enggak buat gigi? Nah, jadi gini, kalau untuk pakai behel itu bukan bagusnya berapa lama, tapi seberapa rajinnya kita bisa ngontrol, dan juga seberapa cekatannya dokter bisa mengontrol gigi kita. Jadi harus dua-duanya ya guys, harus timbal balik. Kalau dokternya bagus, dia bisa cepat bantu kita kayak lebih stabil giginya. Tapi kalau kita juga males-malesan, anggapan dokternya rajin tapi kitanya nggak rajin, ya woi kau datanglah sini cepat, nggak mungkin kayak gitu. Tapi kalau kita yang rajin datang, kan nggak mungkin dokternya kabur. Nah, yang paling penting sebenarnya tuh dari kitanya sih, harus komitmen. Behel itu mainnya komitmen. Kalau kelamaan dipakai bagus atau enggak buat gigi? Kalau kelamaan dipakai ya sebenarnya nggak bagus sih. Ini aku pribadi yang ngomong ya. Karena kalau kelamaan dipakai di gigi, otomatis bracketnya lama banget nempel di gigi, sehingga gigi kita tuh kalau misalnya kita gosok gigi kan nggak semuanya kena. Jadi kayak yang ditempelin bracket tuh kayak nggak kegosok sama sekali. Cuma aku kan udah pakai 8 tahun. Ini gigi aku nggak kenapa-napa sih sebenarnya. Sebaiknya jangan lama-lama. Hipokrit ya. Cuma ini aku ngomong sebagai orang yang udah lama. Jangan lama-lama gitu. Jangan ikutin jejak aku. Kak, biasanya kalau
kalau pakai behel gigi beneran bisa rapi permanen apa perlu ada perawatannya juga? Kalau pakai behel yang benar-benar dari dokter gigi, backgroundnya terpercaya, bisa rapi pastinya. Selagi kita rajin dan juga dokternya punya skillnya ya. Untuk permanen atau enggak, jadi perawatan gigi itu tuh sama kayak perawatan kulit. Kita pakai skincare biar dia mulus, tapi kalau kita bandel, kita nggak pakai sunscreen, kita pakai yang scrub kasar-kasar ya dia berantakan lagi. Kalau kita giginya udah rapi, biasanya dikasih retainer. Jadi retainer itu fungsinya untuk menahan bentuk gigi biar tetap rapi. Aku belum sampai di sana, jadi aku belum bisa komen banyak soal ini. Ntar aku bakal update lagi kalau memang kawat gigi aku udah bisa dilepas. Selain soto, makanan apa yang sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk orang yang pakai behel? Kalau kalian tahu kan, makan soto itu bisa buat karet gigi kita warnanya kuning. Apapun warnanya bisa jadi warna kuning. Untuk makanan lainnya adalah makanan yang kriuk-kriuk, karena makanan yang kriuk itulah yang membuat gigi kita bracketnya lepas dan itu bakal menjadi biaya tambahan ratusan ribu untuk menempelnya guys. Kriuk-kriuknya itu kayak ayam McD atau enggak yang keras-keras apapun itu. So far kita bisa kok makan ayam McD. Aku masih makan guys, cuma ada kalanya kita tahu lah ya batasan yang sekeras apa kita bisa makan atau enggak. Kalau mau masang behel itu harus umur berapa? Mohon balasannya Kak, makasih. Untuk pertanyaan ini aku nanyain kakak aku yang dokter gigi. Jadi kata kakak aku, tidak ada ketentuan lihat sikon sama dokternya. Semakin dini semakin baik. Jadi perencanaan perawatannya bisa lebih baik. Jadi intinya kalau memang kalian udah ngelihat adanya kebutuhan behel, kalian bisa langsung pergi ke dokter gigi agar diperiksa lebih lanjut. Semakin dini semakin baik. Kak Manda udah berapa lama pakai behel? Udah ada perubahan belum? Aku pakai behel udah 8 tahun. Kalau untuk perubahan sih pasti ada. 8 tahun itu juga gigi aku tuh kayak ada yang kondisinya baik, ada yang enggak, ada yang baik, ada yang enggak. Karena aku teledor ya, aku nggak komitmen untuk pergi ke dokter gigi untuk ngerawatnya. Kapan harus ganti karet behel atau ganti behelnya? Nah, kalau untuk ganti karet behel ini yang dianjurkan sekali sebulan. Tapi kalau untuk ganti behel, kita tuh kayak nggak bisa ganti bracketnya guys, kecuali ganti kawatnya. Jadi untuk kawat giginya itulah yang akan didesain oleh dokternya sendiri. Itu tuh tergantung dokternya, bukan tergantung kita. Jadi misalkan nih gigi aku tuh ada yang turun, dia itu akan mendesain kawat besinya tuh untuk naik gitu loh. Kepo sama budget masang behel, ada yang bilang tergantung kondisi gigi, bener nggak sih? Kalau menurut aku itu bener, tapi ada satu lagi, tergantung tempatnya. Kakak aku bilang untuk budget pemasangan kawat gigi itu 4-10 juta yang kawat metal ya guys. Tapi aku udah langsung ketemu sama dokter yang bilang harga kawat gigi dia tuh 16 juta. Dan aku masang kawat gigi ini tuh 12 juta di rumah sakit yang memang mahal. Nah, yang untuk harga 16 juta itu adalah di klinik rumahan. Aku nggak ngerti, mahal banget. Jadi gara-gara aku nemunya 16 juta, aku langsung stop nyari dokter gigi guys, karena itu menurut aku mahal banget. Ternyata memang dianya kemahalan. Jadi aku tuh sebenarnya kayak udah nyerah aja ngeliat harga mahal. Dan juga yang tadi aku bilang, aku itu harganya tuh kayak 12 juta ke atas ya, karena aku tuh perlu cabut 5 gigi, dan 5 gigi itu tuh pokoknya jutaan aku habisnya juga. Jadi ya di total lebih dari 12 juta untuk akunya sendiri, dan itu di luar biaya kontrol. Untuk biaya kontrolnya itu juga beda-beda guys, ada yang 250.000, ada yang 400.000. Untuk yang sekarang saat ini aku bersama dokter yang sama kakak aku sekarang itu 350.000-an kayaknya, kayak nominal rata-ratanya, di luar lepasnya bracket gigi. Jadi kalau bracket kawatnya itu lepas ya tambahan ratusan ribu lagi guys. Kakak pernah operasi gigi nggak pas mau dibehel atau behelan? Jatuhnya tuh cabut 5 gigi tuh mungkin operasi kecil kali ya. Di behel sakit nggak? Sakit di awal-awal. Di tengah-tengah tuh lumayan sakit, tapi sakitnya bener-bener jauh lebih ringan dibanding di awal-awal. Suka duka pakai behel. Sukanya itu mungkin giginya lebih rapi aja ya guys, tapi kalau dukanya tuh biayanya mahal banget, komitmennya susah, sakit, makannya terbatas. Keluar duit berapa Kak pakai behel ini tuh nggak bisa kehitung sih guys. Ini udah pasti habis puluhan juta. Pertama kali aku pakai behel itu tuh dibantu biaya orang tua aku, karena aku juga masih sekolah, masih kuliah. Tapi sekarang aku udah independen, aku harus bayar biaya sendiri, dan itu habis ratusan ribu per bulannya, dan di total pastinya udah puluhan juta. Minimal siapin uang berapa buat behel, aku nggak bisa bahas ini karena behel itu tuh komitmen, kamu nggak tahu sampai kapan kamu pakai ini. Jadi semacam tanggung jawab yang kita nggak tahu sampai kapan. Tapi tiap dokter beda-beda, ada yang 4 juta, ada yang 6 juta, 8 juta, 12 juta, 16 juta, itu tergantung lagi kamu pasang di mana. Akan lebih baik kamu konsultasi dulu ke dokter tersebut. Sakit nggak sih Kak? Berapa lama sakitnya? Untuk pemakaian awal tuh kayaknya sekitar 3 bulan, tapi kalau misalnya kamu udah kontrol tiap bulan itu sakitnya kayak cuma 1 hari doang. Tergantung lagi gimana dokternya pakai ya guys.
karena aku pas di Pekanbaru aku itu sakit nih bisa 5 hari. Tapi kalau di Jakarta aku tuh sakitnya cuma 1 hari. Kalau bisa kamu udah punya teman yang memang kayak seneng banget sama hasilnya, jadi udah ada bukti nyata. Kalau perawatan per bulan ngabisin budget sekitar berapa? Minimal 350.000 untuk aku pribadi, itu minimal ya guys. Kalau maksimalnya ya bisa 500. So far yang di Jakarta ini aku paling banyak ngabisin tuh sekitar 500.000. Kalau yang di Pekanbaru aku bisa ngabisin 1 juta. Ada jenis-jenisnya nggak sih kak? Ini aku udah nanya kakak aku, jadi katanya BHL itu ada 3. Satu BHL yang tidak terlihat yang dipasang di belakang gigi, kedua BHL yang umum yang kalian lihat sekarang, lalu ketiga ada BHL lepas pasang yang resmi dari dokter ya guys, bukan yang ala-ala stylish doang. Giginya harus ada yang dicabut ya, nggak semuanya butuh cabut gigi. Ada teman aku yang nggak dicabut giginya dan aku adalah yang dicabut giginya 5 biji, banyak banget. Ada sikat gigi khusus nggak? Ada, cuma mahal sih sikat gigi khususnya dan itu nggak terlalu ngaruh, kita bisa pakai sikat gigi yang biasa aja. Pertimbangan dokternya untuk setuju dipasangnya atau merekomendasikan pasang BHL itu apa? Ini jawabannya tuh nggak bisa aku jawab ya, karena aku bukan dokter gigi juga. Cuma pasti yang namanya dokter gigi kan profesi mereka lah ya, mereka ngelihat masalah giginya gimana. Jadi itu memang tergantung lagi di dokter kamu. Kak, gimana rasanya pakai BHL? Banyakan tersiksa atau enaknya? Banyakan tersiksanya guys. Enaknya mungkin nanti kalau udah selesai ya, aku bakal update lagi after BHL-nya. Kak, warna yang cocok untuk BHL metal kira-kira apa ya? Soalnya aku mau BHL tapi bingung warnanya, makasih. Ini pertanyaannya menurut aku membingungkan, karena setiap bulan tuh kamu bakal ganti BHL loh, ganti karet BHL. Yang namanya karet BHL itu kamu bisa pilih terserah kamu, terserah mood kamu. So far aku selalu pakai yang warna abu-abu karena nggak mengganggu aku ngonten. Jadi kalian tuh nggak salfok ya kalau warnanya merah, entar kalian bilang ada cabai kan nyangkut, enggak gitu. Penggunaan BHL gitu kira-kira berapa lama sih kak biar giginya rata kembali? Ini tuh tergantung dengan kasus gigi masing-masing. Temen aku yang sangat rajin untuk kontrol gigi itu biasanya 2 tahun. Yang nggak rajin ya bisa belasan tahun. Tapi ingat, itu komitmen diri sendiri. Aku yang tidak berkomitmen, aku adalah contoh yang tidak berkomitmen, jadi jangan ditiru. BHL beneran bisa rapihin gigi nggak sih kak? Iya bener bisa. Pakai BHL makin bikin gigi cerah nggak? Enggak guys, nggak ada hubungannya. Kakak BHL di dokter gigi atau ahli gigi, budget berapa ya? Variasi perawatan gitu. Seperti yang udah aku bilang, jangan pernah pasang di tukang gigi atau ahli gigi karena mereka nggak punya pendidikan yang formal dan itu sangat berbahaya di kalian. Jangan tergiur harga yang murah. Kalau mulut kalian kenapa-napa, kalian nggak bisa makan, kalian nggak bisa minum, kalian nggak bisa bicara. Pokoknya banyak banget korban tukang gigi. Itu tinggal cari aja Instagramnya kalau kalian mau tahu kasus lebih lanjutnya. Untuk budgetnya udah aku bilang, tergantung lagi kalian pasangnya di mana, 4-16 juta. Katanya pas awal-awal pakai jadi susah makan, bener nggak sih? Bener, tapi itu cuma masalah adaptasi doang. Lama-lama kamu bisa makan normal kok. Pas awal pasang BHL kagok gitu nggak sih kak? Ya pasti sih. Jadi kalian tuh kayak ngerasa ada benda asing di mulut kalian yang kalian nggak biasa. Pasti kayak pokoknya mulut kalian nggak bisa diam deh. Pakai BHL di mulut terasa penuh nggak kak? Terus kalau bicara, senyum, ketawa, makan itu nyaman nggak? Awal-awal sih nggak nyaman sih. Pokoknya awal-awal tuh bener-bener berasa ya kayak penuh, ada apa nih di mulut aku gitu ya. Tapi lama-lama bener-bener udah adaptasi, udah nyaman total pakai BHL. Jadi kayak gerak ngomong atau senyum atau marah itu udah normal di akunya, aku yang ngerasa ya. Jenis-jenis BHL, kekurangan dan kelebihan jenis BHL tersebut. Ini adalah jawaban dari kakak aku yang dokter gigi. Jadi ada 3 jenis BHL ya guys. Salah satunya adalah brace lingual, itu tuh dipasang di belakang gigi jadi nggak kelihatan sama sekali. Kelebihannya yaitu nggak kelihatan. Kekurangannya belum tahu karena di Indonesia kata kakak aku dia nggak tahu kalau ada atau enggak, karena so far teman-temannya belum ada yang pernah cerita kalau dia dapat pasien yang seperti itu ataupun dia yang punya pasien seperti itu gitu. Itu ada brace yang biasa, brace metal ini yang normal. Kalian lihat ini kelebihannya adalah itu murah. Jadi harga 4-16 juta itu ternyata kata kakak aku tuh termasuk yang terjangkau. Kekurangannya yaitu menempel di gigi kalian, jadi mungkin nggak nyaman dan tidak menjamin kebersihan gigi karena ini makanan sering banget nyangkut guys. Semua yang pakai BHL udah tahu lah ya gimana nggak nyamannya ketika makanan nyangkut. Lalu yang ketiga itu adalah brace Invisalign, itu kawat gigi yang lepas pasang. Kelebihannya adalah yaitu bisa lepas pasang, jadi ya kalian bisa lebih nyaman dan itu lebih bersih karena kita bisa gosok gigi semuanya gitu ya. Kalau untuk kekurangannya adalah mahal, itu kata kakak aku range harganya 40 juta sampai 100 juta. Pengen pakai BHL tapi punya gingsul 2 tuh, terus gimana bentukannya ntar? Temen aku ada yang punya gingsul dan itu pakai BHL lalu udah jadi rata.
Jadi kayak nggak gimana-gimana. Kontrol tiap bulan itu wajib nggak sih Kak sebenarnya? Wajib kalau kamu pengen cepat kelar BHL-nya dan juga lebih hemat. Jadi semakin kamu sering kontrol, semakin cepat kelar, semakin hemat juga biaya yang kamu keluarin tuh kayak stop gitu loh. Kalau aku kan nggak, jadi kayak harus 8 tahun kontrol itu kayak nggak jelas gimana-gimananya, sehingga gigi aku berantakan dan itu memerlukan biaya ekstra terus untuk maintenance gitu ya. Skala sakit pakai behel dari 1 sampai 10. Awal pemakaian behel itu 10, 11, 12 ya, sesakit itu. Kalau untuk sekarang itu nggak sakit sama sekali. Jadi kalau bilang skala sakit itu kayak 0. Tapi kalau habis kontrol itu biasanya tuh lebih sakit karena kita kan ganti karet. Jadi karetnya tuh lebih ketat untuk menarik gigi kita. Itu sakitnya tergantung lagi ya. Jadi aku tuh dari dokter yang Pekanbaru itu kalau aku kontrol gigi sama dia sakitnya itu kayak 7 guys. 7 sampai 8 aku nggak bisa makan. Tapi kalau di Jakarta aku kontrol gigi itu sakitnya tuh kayak cuma 3 sampai 4, paling mentok itu 5. Suka dukanya banyak ya Kak, apalagi kalau kita makannya barbar, lemnya lepas, bikin gigi makin berantakan. Benar, ini sesama pemakai kawat gigi. Kalau kita makannya barbar, makan yang keras-keras kayak ak gitu, itu tuh kayak lepas beberapa kawat gigi. Dan itu kalau lepas beberapa, itu giginya bakal berantakan lagi. Dan biaya ekstra lagi untuk memperbaiki giginya guys. Oke, sekian Q&A-nya. Kalau kalian ada pertanyaan yang tidak ada di video ini, silahkan komen. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga follow Amanda Statik. Dan see you guys on the next video. Bye-bye.